Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah negara dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai macam agama bisa tetap jadi satu kesatuan? Hari ini kita bakal coba kulik gimana salah satu negara paling beragam di dunia ini ngajarin soal persatuan. Dan yang jadi panduan kita kali ini, wah ini yang seru, sebuah buku pelajaran anak-anak. Dari sini kita bisa lihat gimana pelajaran ini ditanamkan dari kecil. Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama kita coba bayangin dulu ya, sebesar apa sih keragaman di Indonesia itu? Ini bukan cuma negara yang besar, tapi lebih mirip sebuah mozaik raksasa yang isinya budaya dan masyarakat yang beda-beda banget. Lihat deh gambar-gambar ini. Keren banget kan? Dari tradisi lompat batu yang wow, bikin deg-degan, sampai rumah adat joglo yang megah. Setiap gambar ini tuh kayak satu kepingan puzzle dari budaya Indonesia yang luar biasa. Tarian, baju adat, tradisi, semuanya kelihatan beda tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Nah, keberagaman ini nih nggak cuma soal budaya aja loh, tapi juga soal keyakinan. Di Indonesia, ada 6 agama yang diakui secara resmi sama negara, dan semuanya ini hidup berdampingan. Oke, dari sini kita masuk ke intinya, ke lem yang merekatkan bangsa yang super beragam ini. Pertanyaannya kan, dengan semua perbedaan ini, apa sih rahasianya? Gimana caranya sebuah negara bisa menciptakan persatuan dari keragaman yang seluas ini? Jawabannya ada di 3 kata sakti ini. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini bukan sekedar slogan loh, ini adalah filosofi dasar bangsa. Semacam panduan yang jadi bagian dari identitas nasional. Dan yang bikin ini semua makin menarik, coba tebak, kita dapat info ini dari mana? Bukan dari dokumen negara yang jelimet, tapi dari buku pelajaran anak kelas 5. Pelajaran soal persatuan ini ternyata nggak nunggu dewasa dulu, tapi udah diajarin dari kecil. Jadi, dasar cara mereka memandang dunia. Yuk, sekarang kita bedah lebih dalam. Gimana sih konsep gede ini diterapin di tindakan-tindakan kecil sehari-hari? Mulai dari lingkungan terdekat kita. Ternyata, fondasi pertama dari toleransi itu dibangun di dalam keluarga. Ilustrasi dari buku ini ngegambarinya dengan pas banget. Toleransi di rumah itu ya sesimpel kita ngehargain hobi kakak kita atau dengerin nasihat orang tua. Intinya, menghargai perbedaan di bawah satu atap. Ini yang jadi fondasi buat rasa hormat yang lebih luas lagi nanti. Nah, dari rumah, pelajaran ini dibawa ke dunia selanjutnya bagi seorang anak, yaitu sekolah. Disinilah anak-anak diajarin buat gak milih-milih teman berdasarkan suku atau agamanya. Mereka justru didorong buat kerja bareng dalam satu kelompok, belajar satu sama lain, dan ngebangun pertemanan yang gak kenal batasan perbedaan. Udah dari rumah, terus sekolah. Nah, prinsip ini makin meluas lagi jangkauannya, membentuk cara kita hidup bermasyarakat. Di lingkungan masyarakat, toleransi itu bukan lagi cuma teori, tapi aksi nyata. Kayak bantu tetangga yang lagi susah, ikut acara-acara bareng di lingkungan, dan saling menghormati kebiasaan masing-masing. Perilaku-perilaku kayak ginilah yang bikin masyarakat jadi adem dan saling dukung. Oke, kita udah lihat kan tindakan-tindakan kecilnya. Sekarang kita coba sambungin gimana sih hal-hal kecil tadi bisa ngasih dampak besar buat negara. Di buku ini dijelasinnya simple banget. Kuncinya itu di tindakan sederhana. Pertama, saling hormat sama keyakinan orang lain. Nggak usah ganggu ibadah mereka, nggak usah ngejek. Kedua, ngomong yang sopan, pakai kata-kata kayak tolong, maaf, permisi. Kelihatannya sepele, tapi ini penyebabnya. Dan inilah akibatnya. Dari hal-hal simpel tadi, dampaknya luar biasa loh buat negara. Bisa memperkuat persatuan, menumbuhkan budaya toleransi yang kuat, bahkan bikin kita jadi penasaran sama budaya lain, yang ujung-ujungnya malah memperkuat rasa cinta kita sama negeri ini. Oke, kita udah hampir di akhir nih. Coba kita tarik kesimpulan penting dari cara Indonesia ini ya. Jadi, intinya ada 3 hal nih yang bisa kita ambil. Pertama, keragaman itu bukan masalah, tapi justru anugerah yang harus dirayakan. Kedua, toleransi itu bukan pilihan, tapi keharusan supaya bangsa ini tetap utuh. Dan yang ketiga, melestarikan budaya itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Cara dari buku pelajaran Indonesia ini kan simple ya, tapi kuat banget pesannya. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini, dan gimana sih persatuan itu dibangun di lingkungan kita sendiri.